masyarakat Using itu identitas bersamanya adalah lagu-lagu Banyuwangi. Pengikat emosionalnya adalah lagu-lagu Banyuwangi. Identitas penanda-penanda bahasa kebudayaan Using termasuk bahasa itu menjadi identitas bersama. Kalau ingin dianggap sebagai orang Banyuwangi, biasanya penanda bersamanya adalah kebudayaan atau bahasa Using. Nah, bahasa Using di Kabupaten Banyuwangi cukup dibantu dengan perkembangan lagu-lagu pop Using. Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa pada dasarnya memiliki bahasa daerah masing-masing. Keberagaman bahasa daerah ini merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang dilestarikan. Namun pada kenyataannya, beberapa bahasa daerah terancam eksistensinya, dikarenakan jumlah penutur bahasa yang sedikit atau menurun. Padahal, bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah merupakan perekat dalam kehidupan berbangsa. Dari sekian bahasa daerah di Indonesia, Wong Blambangan atau suku Osing memiliki bahasa daerah mereka sendiri. Orang-orang Osing ini tersebar di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Wilayah Banyuwangi dahulu lebih dikenal dengan nama Blambangan. Dan saat ini, Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi 24 kecamatan. Sebetulnya suku Using itu adalah orang Blambangan asli yang bertahan di Banyuwangi. Pada tahun 1881, Van der Tuk menyusun sebuah naskah bahasa Osing. Dari sini diketahui asal-usul sejumlah kata atau kosakata. Di tahun berbeda, tahun 1919, Noto Diningrat yang saat itu menjabat sebagai Bupati Banyuwangi menyusun sebuah risalah yang pada akhir tulisannya dikatakan bahwa bahasa Osing atau bahasa orang Banyuwangi memiliki perbedaan dengan bahasa Jawa pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada ucapan dan kosakata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahasa Osing bukanlah sebuah dialek, melainkan bahasa daerah yang memiliki ciri warna tersendiri. Dan Hasan Ali menyusun Kamus Bahasa Osing, di mana terbit cetakan pertama pada tahun 2000. Itu ada pada pronunciation, pada bunyi bahasa. Ada bunyi tebal, ada bunyi berat gitu ya. Misalkan Belambangan, misalkan Banyuwangi, kemudian ada yang umlaut namanya misalkan ulo, umyah, misalkan gitu ya, semebyar bukan semebar, dan lain-lain. Itu ciri paling menonjol. Kalau bahasa Osing sendiri juga bermacam-macam. Antar kampung itu berbeda logatnya atau berbeda dialeknya. Kami orang Using menganggap dan berkeyakinan bahasa Using ini bukan dialek dari bahasa Jawa, Jawa Baru maksud saya, tetapi bahasa Using ini adalah bahasa Using yang memang turunan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno itu sendiri melahirkan bahasa-bahasa daerah baru, mulai dari Jawa Barat, mulai sampai Bali, sampai Lombok, itu juga asalnya dari bahasa Jawa kuno. Dan bahasa Using itu istimewanya masih memiliki jalur langsung kepada Proto-Austronesia. Jalur ini di beberapa bahasa daerah yang ada di Jawa sudah putus. Proto-Austronesia adalah cikal bakal bahasa di Nusantara. Dalam bahasa Using yang menjadikan ciri khas, kalau ada akhiran i itu menjadi ai, kalau akhiran u itu menjadi au. Contoh, kalau
akhiran i sapi jadi sapai. Ngombe kopi, ngombe kopai. Ciri lain dari bahasa Osing adalah tidak mengenal tingkatan tutur. Hal ini berkaitan dengan karakter orang Osing yang terbuka, spontan, dan legaliter. Banyaknya pendatang yang sebagian besar suku Jawa ke Banyuwangi dan para pendatang membawa tingkatan tutur itu dalam berkomunikasi sehari-hari. Nah, yang muntah 500 yen, yang ketapang 500. Aku semono kan aku jajan lisun. Sampai tombol 5 seket. Tak 400 ku setoran BRI. Itulah saya membagi ya 24 kecamatan ya, 3 kecamatan dominan Madura, Muncar, Wongsorojo dan Glemor. Ada 8 kecamatan dominan orang Jawa Mataraman, bukan Jawa pesisiran. Terus ada 3 kecamatan yang campuran, tapi ada 9 kecamatan dominan wong Using. Selain digunakan sebagai bahasa sehari-hari, bahasa Osing juga digunakan dalam mantra-mantra upacara atau ritual khusus suku Osing, dan dalam berkesenian, dalam tembang-tembang, dalam ritual-ritual besar maupun perorangan. Muga-muga disinggahno molan penyakite. Amin. Paringono terus parine lan uya berkah ring goreng Gusti Allah. Amin. Di ritual-ritual adat, bahasa menjadi unsur penting dalam mantra, kemudian dalam komunikasi. Maka sekarang yang bisa kita lakukan adalah mendekatkan anak-anak kepada mantra-mantra ini tadi, kepada fungsi ritual. Jadi ritual ketika anak memahaminya sebagai bagian dari hidup, bagi kebutuhan hidup, maka ritual itu tadi memiliki kebermaknaan bagi anak-anak, bagi generasi muda. Tetapi ketika ritual hanya dimaknai sebagai seremonial saja, maka kedekatan anak kepada ritual yang di situ ada mantranya itu tadi semakin merenggang dan dilihatnya sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal ritual-ritual itu tadi adalah hal yang sangat berpenting dalam membentuk dan memperkokoh sosial, pranata sosial, kearifan lokal, kebermaknaan kolektivitas, kebersamaan itu sangat menonjol dalam ritual-ritual adat yang di situ ada bahasanya. Kalau mantra-mantra di masyarakat Using itu ada yang pure bahasa Using, ada yang campur dengan bahasa Jawa kuno, kemudian ada juga yang campur dengan bahasa Arab, dicampur dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa lain tidak ada. Nah, kita patut orang Using lumayan kita agak lega sedikit ketika lagu-lagu berbahasa Using, lagu pop bahasa Using itu sangat populer di masyarakat. Tidak hanya di Banyuwangi, tetapi juga di orang-orang Using yang ada di luar daerah, di Sulawesi, di Kalimantan, dan bahkan di luar negeri. Masyarakat Using itu identitas bersamanya adalah lagu-lagu Banyuwangi. Pengikat emosionalnya adalah lagu-lagu Banyuwangi. Dan sekarang ini di Kabupaten Banyuwangi yang sangat majemuk ini, identitas penanda bahasa kebudayaan Using termasuk bahasa itu menjadi identitas bersama. Kalau ingin dianggap sebagai orang Banyuwangi, biasanya penanda bersamanya adalah kebudayaan atau bahasa Using. Nah, bahasa Using di Kabupaten Banyuwangi cukup dibantu dengan perkembangan lagu-lagu pop Using. Mari kita jaga, mari kita lestarikan tradisi dan budaya. Bahasanya pun harus tetap kita lestarikan dan kita
kita jaga bersama-sama, karena di situ warisan leluhur yang tiada tara. Kita hanya menerima untuk merawatnya. Hilangnya sebuah bahasa atau dialek bisa mengakibatkan terjadinya kekosongan budaya yang dapat mengganggu keseimbangan. Menjaga kelestarian bahasa daerah sama dengan mendukung pemantapan Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa osing bagian dari kebinekaan budaya Indonesia, merupakan bagian dari budaya Indonesia yang harus tetap dilestarikan.